Bertrand Russell lahir di Britania Raya, tanggal 18 Mei, tahun 1872. Beliau merupakan salah seorang filsuf yang populer di dunia. Pemilik nama lengkap Bertrand Arthur William Russell ini juga dikenal sebagai ahli matematika ternama Britania Raya. Filsuf satu ini telah memberi sumbangsih besar di bidang logika matematika. Bertrand Russell bersama Albert Einstein pernah mengimbau untuk pembatasan senjata nuklir atau yang dikenal dengan Manifesto Russell-Einstein. Akibat aksinya memprotes kebijakan nuklir, Russell beberapa kali harus dihukum penjara. Meski begitu, selama di penjara filsuf ini menulis beberapa karya buku yang menginspirasi kaula muda. Berkat perjuangan serta kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusiaan, Russell menjadi salah satu figur berpengaruh di dunia. Tak heran jika filsuf satu ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Bertrand Russell meninggal pada 2 Februari tahun 1970. Berikut kata-kata bijak Bertrand Russell tentang kehidupan. Masalah di dunia ini terjadi ketika orang bodoh terlalu yakin, dan orang pintar penuh dengan keraguan. Patriot selalu berbicara tentang mati untuk negara mereka, dan tidak pernah membunuh untuk negara mereka. Jangan pernah takut aneh dalam mengungkapkan pendapat. Karena setiap pendapat yang kini diterima, pernah dianggap aneh. Pemerintah bisa saja ada tanpa hukum. Tapi hukum tak mungkin ada tanpa pemerintah. Mereka yang tidak pernah merasakan hubungan yang mesra, sehingga tidak mengenal nikmatnya cinta tulus yang berbalas, telah kehilangan anugerah kehidupan yang terbaik. Mengapa propaganda jauh lebih berhasil ketika membangkitkan kebencian, daripada ketika mencoba membangkitkan perasaan ramah? Aku mencari cinta, itulah yang terutama, karena cinta membawa kegairahan yang begitu besar, sehingga rasanya seperti melenyapkan semua penderitaan hidup dalam beberapa jam kenikmatan. Takut terhadap cinta adalah takut terhadap kehidupan. Barang siapa yang takut pada kehidupan sudah 3/4 mati. Kebebasan adalah hak untuk melakukan apa yang saya suka. Lisensi, hak untuk melakukan apa yang Anda suka. Pengemis tidak iri pada miliarder. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Ketakutan adalah sumber utama tahayul, dan salah satu sumber utama kekejaman. Untuk menaklukkan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan. Ketinggian dari tiang-tiang patung yang kita pasang untuk pahlawan nasional kita, sebagian besar sebanding dengan jumlah orang yang mereka bunuh. Konsep mendasar dalam ilmu sosial adalah kekuatan. Dalam pengertian yang sama di mana energi adalah konsep dasar dalam fisika. Kehidupan yang baik adalah yang diilhami oleh cinta, dan dibimbing oleh pengetahuan. Berpikir Anda tahu ketika faktanya Anda tidak tahu adalah kesalahan fatal. Dan disitulah kecenderungan yang kita lakukan. Cinta sebagai suatu hubungan antara pria dan wanita, dihancurkan oleh keinginan untuk mengikhtiarkan legitimasi anak-anak. Berada tanpa beberapa hal yang Anda inginkan adalah bagian kebahagiaan yang tak tergantikan.
Orang yang beradab tidak dapat sepenuhnya memuaskan naluri seksual mereka tanpa cinta. Perang bukan tentang siapa yang benar. Ini tentang siapa yang tersisa. Pria yang tidak berbahagia, seperti pria yang tidur nyenyak, selalu bangga dengan fakta itu. Cinta seharusnya menjadi pohon yang akarnya ada di dalam bumi, tetapi cabang-cabangnya menjulang ke surga. Kontroversi yang paling biadab adalah tentang hal-hal yang tidak ada bukti yang baik. Manusia membutuhkan, untuk kebahagiaannya, tidak hanya untuk menikmati ini atau itu, tetapi harapan dan usaha serta perubahan. Kesulitan dengan dunia ini adalah orang bodoh yang merasa yakin. Sedangkan orang cerdas selalu diliputi rasa ragu-ragu. Jika Tuhan itu ada, kurasa Dia semestinya tidak akan mudah tersinggung hanya karena orang meragukan keberadaannya. Sains adalah apa yang kita tahu. Filsafat adalah apa yang kita tidak tahu. Ada dua motif untuk membaca buku. Pertama, kau menikmatinya, dan yang lain, kau bisa menyombongkannya. Satu-satunya hal yang akan menyelamatkan umat manusia adalah kerjasama. Satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati adalah dengan mengambil resiko untuk terluka. Matematika membawa kita ke wilayah kebutuhan mutlak, di mana tidak hanya kata yang sebenarnya, tetapi setiap kata yang mungkin harus sesuai. Saya tidak akan pernah mati untuk keyakinan saya, karena saya mungkin salah. Sebuah proses yang mengarah dari amuba ke manusia tampaknya oleh para filsuf jelas merupakan sebuah kemajuan. Meskipun apakah amuba akan setuju dengan pendapat ini tidak diketahui. Setelah menikmati diri kita sendiri, kesenangan terbesar berikutnya adalah mencegah orang lain menikmati diri mereka sendiri, atau, lebih umum, dalam perolehan kekuasaan. Tidak ada omong kosong yang begitu berlebihan, sehingga tidak bisa dijadikan kredo mayoritas dengan tindakan pemerintah yang memadai. 3 nafsu sederhana, tetapi sangat kuat, telah mengatur hidup saya. Kerinduan akan cinta, pencarian pengetahuan, dan rasa kasihan yang tak tertahankan atas penderitaan umat manusia. Waktu yang Anda nikmati untuk dihabiskan, bukanlah waktu yang terbuang. Di Amerika semua orang berpendapat bahwa dia tidak memiliki atasan sosial. Karena semua orang sama, tetapi dia tidak mengakui bahwa dia tidak memiliki bawahan sosial. Harapan yang ekstrim lahir dari kesengsaraan yang ekstrim. Mengharapkan kepribadian yang selamat dari kehancuran otak adalah seperti mengharapkan klub kriket bertahan ketika semua anggotanya mati. Mungkin saja umat manusia berada di ambang zaman keemasan. Tetapi, jika demikian, pertama-tama perlu membunuh naga yang menjaga pintu, dan naga ini adalah agama. Perang bukan tentang siapa yang benar. Ini tentang siapa yang tersisa. Orang-orang konvensional akan marah dengan penyimpangan dari konvensi. Terutama karena mereka menganggap penyimpangan tersebut sebagai kritik terhadap diri mereka sendiri. Matematika dapat didefinisikan sebagai subjek, di mana kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan,
Atau apakah yang kita katakan itu benar? Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa, yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.